Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Hendelina Wael, teman saya Bici Kadun, yang ketiga Anida Soliki, dan keempat Alfriki Warkan. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan paduan yang memberikan jawaban atas pernyataan. Untuk apa pendidikan dilakukan, apa yang memberikan, bagaimana pendidikan dilaksanakan, serta bagaimana mengukur proses dan hasil pendidikan, atau buku materi preventif pendidikan SD. Menurut Crow and Crow, kurikulum adalah rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Menurut Inlaw 1966, pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Menurut Helda Taba 1962, pengertian kurikulum sebagai a plan of learning, yang berarti bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang membuat rencana untuk peserta didik. Dalam buku Kurikulum Development Teori Praktek menurut Kerr J.P. 1968, pengertian kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan tidak dilaksanakan dengan individu dan berkelompok baik di luar maupun di dalam sekolah. B. Fungsi dan peran kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dalam pencarian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peran kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif atau evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan seimbang dan harmonis untuk mencari tujuan pendidikan secara optimal. Pelaksanaan ketiga peranan kurikulum menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan secara umum. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membuat peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan saran serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan menurut Alexander Inggris. Fungsi kurikulum meliputi fungsi Yesuaan karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis. Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis, dan di balik lingkungan pun harus diselesaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang fungsi integrasi kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. C. Prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Dalam hal ini, Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 1997 mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan prinsip-prinsip khusus yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan,
prinsip berkenaan dengan pemulihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sedangkan menurut Asep Heri Hernawati pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang telah berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang berikut, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesenambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang berikut, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam membangun kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan paduan yang memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk apa pendidikan dilakukan, apa yang memberikan bagaimana pendidikan dilaksanakan, serta bagaimana mengukur proses. Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi 1. Fungsi penyelesaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi. Kurikulum yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Tahun 1947, 2. Tahun 1952, 3. Tahun 1964. Semoga makalah ini dapat diterima dan bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi kami dan khalayak ramai umumnya, dan semoga dapat menambah wawasan.